Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nindya Putri dari kelas R2A NPM 2022 21 5057, ingin memenuhi tugas individu mata kuliah profesi kependidikan dengan tema yang pertama, jelaskan profesi guru, yang kedua, hak dan kewajiban guru, yang ketiga, jelaskan 4 kompetensi guru. Yang keempat, langkah-langkah atau tahapan-tahapan pengajuan jenjang kepangkatan guru. Yang pertama, saya akan menjelaskan profesi guru. Profesi guru adalah pekerjaan yang membutuhkan komitmen, dedikasi, dan keterampilan khusus dalam mendidik dan membimbing siswa. Seorang guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, menginspirasi, dan membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Seorang guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diajarkan, serta kemampuan untuk mengkomunikasikan informasi dengan jelas dan efektif. Mereka juga harus mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan daya belajar siswa, serta memanfaatkan berbagai metode dan teknologi pembelajaran yang relevan. Profesi guru melibatkan persiapan dan perencanaan yang matang sebelum mengajar, termasuk menyusun rencana pelajaran, menyiapkan materi pembelajaran, dan mengevaluasi kemajuan siswa. Selain itu, guru juga berinteraksi dengan orang tua siswa, staf sekolah, dan kolega dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Seiring dengan perkembangan pendidikan dan tuntunan zaman, seorang guru juga harus terus mengembangkan diri melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Mereka perlu mengikuti perkembangan dalam bidang pendidikan, mempelajari metode pembelajaran baru, dan terus meningkatkan keterampilan mereka agar dapat memberikan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi siswa. Profesi guru memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk masa depan generasi muda dan masyarakat secara keseluruhan. Guru tidak hanya menjadi pembawa pengetahuan, tetapi juga menjadi pengaruh positif dan teladan bagi siswa. Dengan melibatkan diri secara penuh dalam profesi ini, guru berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih baik melalui pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, saya akan menjelaskan hak dan kewajiban guru. Hak guru dalam menjalankan tugas profesinya, guru memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada bagian kedua mengenai hak dan kewajiban pada pasal 14. Adapun hak yang dimiliki seorang guru sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dan pelaksanaan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesehatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana-prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Kewajiban guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
pada pasal 20, maka guru berkewajiban sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Yang kelima, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Saat ini, salah satu masalah yang tengah dialami guru di Indonesia adalah kesejahteraan. Tidak sedikit guru yang masih mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya, terutama guru-guru honorer. Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan guru ini, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan program guru PPPK. Guru yang memenuhi persyaratan untuk menjadi guru PPPK dan masih berstatus guru honorer atau swasta dapat mencoba ikut dalam seleksi guru PPPK. Selain itu, cara lain yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kesejahteraan adalah mencari pekerjaan sampingan yang tidak mengganggu pekerjaan utama sebagai pengajar di sekolah. Misalnya menjadi freelance, tutor online, dan guru les privat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan 4 kompetensi guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Yang pertama, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Yang keempat, kompetensi profesional, yaitu penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencangkup penguasaan terhadap materi, kurikulum, materi pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran, dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Yang keempat, saya akan menjelaskan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pengajuan jenjang kepangkatan guru. Pengajuan jenjang kepangkatan guru biasanya melibatkan beberapa tahapan. Berikut ini adalah langkah-langkah umum yang terlibat dalam proses pengajuan jenjang kepangkatan guru di Indonesia. Yang pertama, persiapan dan pemenuhan persyaratan. Periksa persyaratan yang diperlukan untuk naik pangkat sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Pastikan Anda memenuhi semua persyaratan seperti masa kerja minimal, pendidikan terkait, dan pelatihan yang diperlukan. Yang kedua, pengumpulan dokumen. Kumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti fotokopi sertifikat pendidikan, transkrip nilai, sertifikat pelatihan, dan bukti pengalaman kerja. Yang ketiga, penilaian kinerja. Persiapkan portofolio kinerja yang mencangkup kegiatan pengajaran, pengembangan kurikulum, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, atau penelitian yang relevan. Jika diperlukan, siapkan bukti-bukti kinerja seperti laporan evaluasi, penghargaan, atau testimoni dari kolega atau atasan. Yang keempat, pengajuan berkas. Serahkan berkas pengajuan kepangkatan kepada unit atau instansi yang bertanggung jawab seperti Badan Kepegawaian Daerah atau Dinas Pendidikan setempat. Pastikan Anda mengisi formulir aplikasi dengan benar dan melampirkan semua dokumen yang diminta. Yang kelima, verifikasi dan evaluasi. Berkas Anda akan diverifikasi dan dievaluasi oleh pihak yang berwenang. Pada tahap ini, bisa jadi Anda akan diminta untuk mengikuti wawancara atau ujian tertulis sebagai bagian dari proses evaluasi. Yang keenam, keputusan dan penetapan pangkat. Setelah proses verifikasi dan evaluasi selesai, pihak yang berwenang akan memberikan keputusan mengenai pengajuan kepangkatan Anda. Jika pengajuan Anda disetujui, Anda akan menerima penetapan pangkat baru. Perlu diingat bahwa proses pengajuan jenjang kepangkatan guru dapat bervariasi di setiap daerah atau instansi. Oleh karena itu, selalu pastikan untuk mengacu pada peraturan dan prosedur yang berlaku di tempat Anda bekerja dan berkonsultasi dengan pihak yang berwenang jika ada pertanyaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.